Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Cynthia, kira-kira hari ini kita mau ngapain sih Kak? Kalau sih Kak Angel, hari ini tuh kita masuk ke dalam minggu kedua bulan November. Jadi kita masih tetap mengikuti pengajaran online sekolah minggu. Jadi adik-adik masih harus tetap setia mengikuti di rumah. Oh gitu. Kak Angel, Kak Cynthia semangat gak nih hari ini? Semangat dong, harus semangat supaya adik-adiknya di rumah juga tetap semangat. Kalau sih semangat gak? Aku semangat juga dong pastinya. Nah, kalau abang pemusiknya pada semangat gak nih? Kalau semangat lambain tangannya ke kamera ya. Semangat gak bang? Wah, Oke, semangat ya, Kak, ya? Iya. Nah supaya adik-adik yang di rumah juga tetap semangat, kita mau ngajak adik-adiknya bernyanyi Kak Angel, Kak Lucy. Kira-kira lagunya apa ya? Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus terus di medley sama apa kak? Hello, halo, hola. Oke. Ayo Jangan lupa Abang, bangkit Kakak. berdiri ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Sekali lagi Kak. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lompat yang tinggi. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi. Lompat lagi Kak. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah kita kan tadi udah nyanyi, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa, tapi sebelum kita berdoa kita mau nyanyi lagu Lipatlah Tangan dan Tutup Mata. Lipatlah
terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini Tuhan. Sekarang kami mau mulai pengajaran sekolah minggu kami, berarti agar kami bisa mengikuti ibadahnya dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Berarti juga kakak sekolah minggunya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan, dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kalau sih Kak Angel, sekarang kan sudah bulan apa? Bulan Oktober. Salah Kak Angel. Udah. Sekarang November kita dong, bulan Kak. November. Oh iya, lupa. Nah, satu bulan lagi kan kita akan merayakan apa? Natal, Kak. Natal. Nah, kita juga pengen ngadain acara Natal nih bersama adik-adik sekolah minggu, tapi kita akan lakukan secara Online. online. Nah, jadi adik-adik yang di rumah juga harus dengar-dengaran nih nanti pengumuman dari kakak dan abang guru sekolah minggunya. Harus rajin baca grup supaya adik-adik tahu nih kegiatan Natal kita apa gitu. Mama dan papa juga boleh bantu adik-adik supaya mengingatkan adik-adik supaya dia tahu juga kegiatan Natal gitu ya Kak Lucy, Kak Angel ya. Oh iya Kak, nanti bakal seru juga Kak walaupun online. Seru dong pasti. Nah sekarang kita mau ajak-ajak adiknya bernyanyi lagi. Kalau di masa pandemik ini kita harus tetap sehat gak sih Kak? Harus dong. Harus ya, biarpun kita lagi pandemik gini tapi adik-adik semua kita harus tetap sehat. Sama seperti lagu hari ini nih, aku anak sekolah minggu harus sehat, kuat, dan kuat. Yuk kita mau angkat pujian, aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi apa Kak? Sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus, B, berdoa setiap saat, C, cinta pada sesama, D, damai sejahtera di hati, sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Sukacita abadi. Nah, Kak Angel, Kak Lucy, sekarang kita mau sama-sama nih mengingat firman Tuhan minggu lalu dan hafalannya juga. Kira-kira Kak Angel sama Kak Lucy ingat gak sih firman Tuhannya tentang apa? Ayo. Aku tahu Kak, firman Tuhan minggu lalu itu tentang doa Bapa kami yang bagiannya berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, maksudnya itu kita kalau berdoa sama Tuhan, kita harus minta yang sesuai dengan kebutuhan kita aja nih. Nggak boleh sampai berlebihan atau nggak boleh juga sampai kekurangan. Gitu Kak. Betul, sama seperti Allah mencukupkan bangsa Israel dengan roti mana dan daging burung puyuh waktu di padang gurun. Juga Nabi Elia dicukupkan dengan makanan berupa daging yang dibawa burung gagak dan air minum dari sungai Kerit sewaktu bersembunyi dari kejahatan Raja Ahab terhadap dirinya. Benar banget. Jadi Kak, jadi makanan dan minumlah apa yang sudah mama papa kasih ke kita. Karena itu yang terbaik yang udah Tuhan kasih melalui mama dan papa. Betul, karena firman Tuhan mengajarkan kita nih bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kita juga untuk selalu bersyukur juga atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Termasuk apa? Termasuk makan dan minum. Bersyukurnya dengan cara apa sih tadi? Berdoa dong Kak. Berdoa. Cynthia. Nah sekarang waktunya mengingat hayat hafalan minggu lalu. Coba Kak Angel ingat yang kelas kecil?
Ingat dong Kak, kalau ayat hafalan kelas kecil dari kelas Kana, Kana B, Sion A, Sion B itu ayat hafalannya Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan aku makanan dan minuman hari ini. Kalau misalnya kelas tengah, kalau Lucy hafal gak? Hafal dong Kak, ayat hafalannya itu dari adik-adik kelas Nazaret, Bethlehem, Betania, dan Yeriko. Ayatnya itu dari Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan yang terakhir kelas besar nih, giliran kelas besar dari kelas Yudea sampai Yerusalem. Ayo kita sama-sama ucapin ya adik-adik di rumah yang kelas besar dari Keluaran 16 ayat 4a. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Nah, seperti itu firman Tuhan dan ayat hafalan minggu lalu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apa yang disiapkan? Hati kita Kak, Terus apa lagi? Alkitabnya. Duduknya harus yang baik. harus yang baik ya supaya mau dengaran Tuhan. firman Tuhan. Sekarang kita mau ajak adik-adiknya untuk bernyanyi kembali. Kita mau nyanyi lagu Mengampuni Lebih Sungguh. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Adik-adik, kita akan siap-siap mendengar firman Tuhan hari ini. Semuanya harus duduk yang bagus. Tadi kita udah nyanyi. Lalu Alkitabnya disiapin? Udah? Ayo kita siap-siap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Karena Tuhan begitu baik kepada kami, kepada keluarga kami, sehingga kami masih boleh sehat sampai hari ini. Sampai kami kembali untuk melakukan kelas sekolah minggu. Tuhan berkati kami satu persatu, karena sekarang kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka telinga kami, supaya kami boleh menangkap apa yang dibagikan hari ini. Supaya kami juga boleh mengerti, dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kami, Tuhan ampuni setiap kesalahan yang sudah kami lakukan. Mulai dari kami bangun tidur sampai kami ada untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau buka dulu dari Matius. Matius perjanjian baru yang pertama ya, Matius 5 ayat
38 sampai 48. 5-nya yang besar. Buat adik-adik yang baru belajar buka Alkitab, 5-nya yang besar, lalu 38-nya cari yang kecil-kecil sampai 48. Sudah? Kalau sudah, kita masih belajar hari ini tentang doa Bapa kami. Lalu tentang ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mau ingetin dulu lagi, Kak Eli mau ulang lagi nih. Kita udah belajar sampai 5, sekarang kita udah sampai ke 6. Kita ulang ya, boleh ya? Bapa kami yang di surga yang pertama, yang kedua dikuduskanlah namamu, yang ketiga datanglah kerajaanmu, yang keempat jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, yang kelima berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang keenam, ayo kita sama-sama. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebelum kita mulai ceritanya, ayo kita ingat dulu. Waktu Allah menciptakan dunia ini dengan baik, indah, sempurna katanya. Ada yang harus menjaga dan merawat. Siapa? Pintar, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa waktu diciptakan hatinya masih baik sekali. Kalau baik warnanya putih atau hitam? Putih, pintar. Hatinya putih, belum ada kejahatan, belum ada yang nakal-nakal. Tapi akhirnya hatinya jadi warna hitam karena ada yang dilakukan hal yang tidak baik. Kenapa ya? Karena tadi ada yang dilakukan yang tidak baik sama Adam dan Hawa. Yaitu apa? Oh iya, dia melanggar perintah Allah, dia makan buah yang dilarang. Nah yuk kita siap-siap, Kak Eli mau punya cerita dulu. Semuanya duduk baik-baik, semuanya duduk baik-baik. Lalu Alkitabnya ditutup dulu gak apa-apa, tapi telinganya dipasang, matanya dibuka. Lihat gambarnya ke depan. Kak Eli punya cerita. Ada 2 kakak adik, perempuan sama laki-laki. Siapa yang punya kakak di sini? Oh iya banyak. Siapa yang punya adik? Oh iya banyak. Siapa yang adiknya nakal? Oh ya di sana tuh adiknya nakal. Siapa yang adiknya baik banget? Oh ya ada juga. Nah 2 bersaudara ini kita panggil aja ya kakak dan adik, sering sekali main sama-sama. Kalau main bareng-bareng tuh. Tapi mainnya bareng-bareng, pertamanya baik-baik, lama-lama bisa jadi berantem. Kenapa? Karena pada satu kali waktu main-main adiknya patahin mainan kakaknya. Oh kakaknya marah sekali. Kenapa? Mainannya patah, gak bisa lagi buat main. Adiknya takut, lalu adik bilang, maaf kak, aku gak sengaja. Si kakak bilang, oh gak bisa, cuman minta maaf aja, mainan aku udah patah, gak bisa lagi buat main. Gimana caranya aku main kalau udah patah? Adik tetap nangis, tapi aku gak sengaja, maaf kak. Lah, si kakak ditanya, kenapa kakak begitu marah sama adik? Kenapa kakak begitu ngamuk, suaranya kenceng, marah-marah? Kakak bilang, soalnya bukan cuma sekali ini aja adik mengganggu aku, ngerusak mainanku. Adik tuh udah sering, misalnya yang satu, dia tuh pernah ambil es krim aku sembunyi-sembunyi padahal aku udah simpen mau makan, dihabisin. Yang kedua, adik masuk ke kamar aku sembunyi-sembunyi lalu berantakin semuanya kamar aku. Terus adik juga ambil buku aku dicoret-coret, warnain gambarnya padahal gak perlu diwarnain. Sekarang coba lihat, mainan jerapahku juga dirusak. Gimana aku gak jadi marah? Lalu papanya bilang begini, itu adik yang salah. Emang kakak gak pernah buat salah? Kakaknya cuma diam. Kira-kira kakak pernah salah gak? Ayo. Pernah. Lalu kakak ingat-ingat. Tadi kan adik udah punya 4 ya. Oh iya, aku pernah lupa waktu mama bilang, kak rapiin tempat tidurnya ya. Aku jawab, iya ma. Tapi ternyata kakak gak rapiin. 1. Terus waktu mama bilang, belajar, kerjain PR-nya. Aku bilang iya, katanya aku mainan handphone, lihat-lihat handphone, lihat-lihat lagu-lagu Korea. Aku lupa kerjain PR. Lalu mama bilang, cuci piring ya habis makan. Aku juga bilang, ya mama. Tapi aku gak cuci piringnya. Nah, berarti kakak punya salah gak? Punya. Ada berapa kakak salahnya? Ada 3.
Tapi kenapa kakak nggak bisa maafin adiknya? Karena kakak begitu marah, karena kakak cuma ingat adiknya salah. Lalu papa bilang, lihat nih, papa hapus semua kesalahan kakak. Karena kakak udah mengakui kesalahannya. Sekarang giliran kakak, mau nggak maafin adik? Kira-kira mau nggak yang 4-nya dihapus? Nah, coba kita lihat. Kakak pikir. Ya deh, karena aku sudah dimaafin, aku hapus juga yang 4 punya adik. Nah, karena sudah dihapus, apa yang terjadi? Terjadi saling memaafkan, terjadi saling berpelukan, terjadi saling sayang-sayang lagi. Seperti firman kita hari ini yang mau kita dengar apa? Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, sekarang kita buka Alkitabnya. Kita mau baca, tadi tuh dengar ceritanya ya. Dari Matius 5 ayat 38 sampai 48. Kita mau baca gantian, laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang genap, perempuan yang ganjil. Oke, Kak Eli baca judulnya. Matius 5 ayat 38 sampai 48. Yesus dan hukum Taurat. Kita mulai laki-laki. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Perempuan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalannya bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Itu firman Tuhannya hari ini. Ingat gak kisah 2 kakak beradik dalam perjanjian lama yang adiknya menipu kakaknya dengan semangkok kacang merah? Pintar sekali adik-adik. Ya benar, itu adalah kisahnya Esau dan Yakub. Lalu masih ingat cerita kakak beradik juga yang kakaknya cemburu kepada adiknya karena persembahan adik diterima oleh Allah? Iya betul, Kain dan Habel. Apa yang terjadi? Mereka saling musuhan, kakak marah, kakak dendam. Lalu kakak ingin membalaskan kejahatannya kepada adiknya sampai kapanpun. Kalau itu dibiarkan, satu, masalahnya gak pernah selesai. Yang satu kabur terus sampai jauh, yang satu nungguin kapan pulangnya untuk membalas dendam. 2, gak akan terjadi kedamaian, hatinya marah terus. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kejahatan dan keributan akan terus terjadi. Nah, kalau terjadi seperti itu, adik-adik apakah terjadi damai? Enggak, tapi adik-adik harus tahu, Tuhan Yesus sangat mengasihi dunia ini. Saya dan kamu juga dikasihi, karena saya diciptakan sempurna dan serupa segambar dengan Allah. Nah, kita harus bisa saling mengasihi dan berdamai. Sama siapa? Sama semua orang. Mama, papa, kakak, abang, adik, teman, siapa aja. Gimana sih berdamai? Biasanya kalau orang damai itu salaman, pelukan, kiss, kalau salah minta maaf gitu ya. Nah, kenapa? Karena Allah yang mau. Di perjanjian baru juga ada tuh orang yang perjanjian lama dan baru juga ada tokoh yang mengasihi saudaranya. Kalau di perjanjian lama tuh terkenal sekali tuh yang punya 11 saudara.
yang disakitin terus tapi dia mau mengampuni. Yusuf, betul, dia gak pernah ingat-ingat lagi, dia lupain semuanya supaya mereka bisa damai. Lalu Saul dan Daud juga, Daud gak pernah benci sama Saul meskipun Saul sering kejar-kejar dia. Sampai keturunan Saul pun dijagain, dilindungin. Adik-adik, kita belajar hari ini tentang pengampunan. Yuk, kita mau belajar apa? Ingat ya, 1, kita hidup harus saling mengasihi dan menyenangkan orang lain. 2, kalau orang lain melakukan kesalahan, ayo kita maafin kesalahannya. Lalu diapain? Didoain supaya orang itu gak melakukan salah lagi, gak ngeselin lagi. 3, lupain, belajar melupakan kesalahan orang lain supaya kita gak marah terus. 4, kalau saya yang salah atau kalau kamu yang salah, jangan gengsi minta maaf. Kasih tanganmu bilang, maafin aku ya, gitu. 5, kalau ada pertengkaran nih, ada selisih paham, jangan cari salah dia, bukan salah aku. Jangan cari-cari, tapi lakukan bagianmu. Apa bagianmu? Ajak damai, minta maaf, lalu ajak ngobrol. Ada apa sih kita ini? Gitu ya. Yang ke-6, seperti Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu mengasihi saya dan kamu mengampuni kita semua, maka saya dan kamu harus juga bisa mengasihi dan mengampuni. Gitu ya. Karena kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai. Masih ada PR-nya, masih kayak di sekolah gurunya suka ngasih PR, sekolah minggu juga ya kakaknya suka ngasih PR. Nah, kita mau lihat ayat hafalan, oke? Kelas kecil, kita mulai dari kelas Kana A sampai Sion B. Dengerin Kak Eli, nanti kita ulang ya. Aku belajar mengampuni dari Tuhan Yesusku. Kita ulang sama-sama bareng mama. 1, 2, 3. Aku belajar mengampuni dari Tuhan Yesusku. Good job. Sekarang yang kelas tengah, mulai dari Nazaret sampai Yeriko. Dari Matius 6 ayat 12. Ayo baca sama-sama. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terakhir kelas besar, Yudea sampai Yerusalem. Bareng-bareng yang keras ya. Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikian firman Tuhan, demikian ayat hafalan. Kakak sekolah minggu, abang sekolah minggu, tunggu adik-adik dan mama kirim-kirim. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami masih boleh bersekolah minggu. Kami mengucap syukur karena kami masih sehat bersama mama, papa, adik, kakak, keluarga dan saudara. Sehingga kami masih tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan meskipun masih di rumah. Berkati kami setiap hari. Berkati mama dan papa, beri kesehatan, beri kekuatan, beri kesabaran. Berikan juga rezeki kepada mereka berdua supaya mereka boleh tetap merawat, mengasuh kami sampai besar. Dan ajar kami untuk membalas kebaikan mereka nanti ketika kami besar. Tuhan, terima kasih buat semuanya. Kami akan melanjutkan kegiatan sekolah minggu. Tuhan berkati kami satu persatu sehingga sekolah minggu ini boleh selesai nanti dengan baik. Ampuni setiap kesalahan yang sudah kami lakukan Tuhan selama kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Lucy, Kak Angel, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah dengar firman Tuhan hari ini. Dan sekarang kita saatnya mengerjakan aktivitas. Aktivitasnya akan dibagi 3, yaitu kelas kecil, tengah, dan besar, sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini. Kita mulai dari kelas kecil, silakan Kak Angel. Kelas kecil kita mau buat hati yang ada tulisannya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Cara buatnya gimana? Yang pertama, kita siapin dulu nih kertas warna. Boleh warna putih juga, kertas HVS gak apa-apa. Nanti kertasnya ini kita potong jadi bentuk hati kayak gini nih.
kalau misalnya udah nanti adik-adik tulis yang tadi kakak bilang di awal di dalam hatinya. Kalau misalnya kalian udah tulis, kalian bisa hias nih pinggir-pinggirnya. Kalian kasih bunga, kalian kasih gambar yang lain mungkin, terserah adik-adik. Nah itu buat kelas kecil. Kelas kecil dari kelas mana Kak? Kelas kecil dari kelas Kana A sampai kelas Yon B. Oke, sekarang kelas tengah silakan Kak Lucy. Oke Kak, jadi kelas tengah itu Kak dari Nazaret sampai kelas Yeriko. Apa sih tugasnya? Tugasnya ini gampang banget. Jadi kita kan udah belajar nih sebelum-sebelumnya doa Bapa kami dan sekarang Bapa yang berbeda mengampuni dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, di sini adik-adik nanti ada kertas nih, nanti adik-adik isi yang kosong sini, nanti adik-adik urutin sesuai sama firman Tuhan hari ini. Gampang banget kan adik-adik? Nanti adik-adik boleh minta tolong mama papa ngeprint atau memfotokopi kertas yang nanti akan dikasih sama abang dan kakaknya gitu Kak. Jadi nanti ada linknya ya? Iya, nanti ada linknya. link yang ada di description boxnya gitu Kak. Oke, dari kelas kecil, kelas tengah sudah, sekarang kelas besar. Kalau kelas besar tentang firman Tuhan hari ini kita mau membuat sebuah buku. Bukunya tentang apa? Tentang permohonan atau doa pengampunan atas dosa-dosa kita. Caranya gimana? Adik-adik siapkan kertas, kertas karton atau kertas apalagi ya biasanya Kak Angel? Buffalo boleh. Buffalo boleh Iya. ya. Pokoknya kertas apapun. Kalau misalnya punyanya kertas putih atau enggak kertas buku di rumah boleh nggak? Boleh banget Boleh Kak. dong. Boleh juga ya. Iya. Nah gampang adik-adik tinggal gunting lalu dipotong kotak-kotak seperti ini lalu dijadikan satu nih. Nah ini ada talinya, ada pitanya juga buat pengikat. Nanti di depan adik-adik boleh hias juga dan ditulis pengampunan atas dosa-dosa kita. Lalu adik-adik buka nih lembar pertama. Di sini adik-adik bisa tulis misalnya doa pengampunan kita itu misalnya kita minta ampun karena sudah melawan mama dan papa. Kita bisa tulis. Lalu apa lagi? Biasanya Menjahili teman-teman Kak. ya jahilin temen ya atau mungkin kita ngambil barang temen nggak bilang-bilang ya. Iya, Nah itu bisa tulis juga misalnya di nomor 2 di lembar kedua. Terus yang ketiga misalnya apalagi ya misalnya kita kayak tadi tuh firman Tuhan Kaeli misalnya kita rusakin mainan kakak atau adik. Iya. Kita mau minta ampun seperti itu dan seterusnya bisa jadi sebuah buku gitu ya. Kita buatnya 5 aja ya Kak ya? Kita buatnya 5 tapi kalau mau lebih boleh nggak? Boleh dong. Boleh ya pokoknya. Boleh, Kak. Minimal 5 ya. Minimal 5 tapi kalau mau lebih juga boleh. Ingat ya kelas besar dari Yudea sampai Yerusalem. Jangan lupa nih adik-adik untuk hayat hafalannya, untuk aktivitasnya dikirim ke grup kelasnya masing-masing gitu ya. Oke sekarang kita mau melanjutkan kegiatan sekolah minggu kita yang lainnya. Terima kasih. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai untuk hari ini. Kita siap-siap menutup dalam doa. Alkitabnya ditutup dulu, lalu duduk yang baik. Kita mau angkat satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap sehat, Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.